Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami yang berjudul Pengenalan Bunyi Bahasa oleh kelompok 1, yaitu dengan saya Nurpayana dan rekan saya Indah Miftahul Hidayah. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum menyaksikan, Anda baiknya kita mengenal dosen pengampu kami di pengembangan bahasa anak usia dini, yaitu dengan Bapak Ferdinand MPD. Beliau ini adalah dosen STAI Aulia Rasyidin Tebilahan, tutor Universitas Terbuka, penulis bahan ajar, yaitu Bahasa Indonesia Profesi, Komunikasi Bisnis, dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan Gaya Selingkung. Pendidikan terakhir beliau yaitu S2 di Universitas Padang pada tahun 2013. Pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa ialah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, untuk mempelajari bunyi bahasa ini diperlukan pengetahuan tentang fonetik dan ponemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi, baik bunyi bahasa maupun bukan bunyi bahasa. Sedangkan ponemik adalah ilmu yang menyelidiki tentang bunyi bahasa. Hal ini disebut dengan fonologi. Oleh karena itu, untuk mempelajari kedua hal tersebut, hendaklah dimilikinya pengetahuan tentang yang pertama, alat-alat ucap manusia, dan yang kedua, penggolongan fonem bahasa Indonesia. Kedua hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, alat-alat ucap manusia. Alat ucap tergolong dari artikulator, yaitu meliputi ujung lidah, daun lidah, bibir, punggung lidah atau lidah belakang. Yang kedua, alat ucap yang tergolong artikulasi, yaitu bibir atas, gigi atas, pangkal gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Yang kedua yaitu bunyi bahasa dan penggolongan fonem bahasa Indonesia. Bunyi yaitu sebagai getaran udara, dapat pula merupakan hasil yang dibuat oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Nah, berikut ini dipaparkan tentang bunyi bahasa dan penggolongannya dalam bahasa Indonesia, yaitu meliputi yang A, bunyi bahasa. Bunyi bahasa disebut juga dengan istilah fon. Proses terjadinya bunyi bahasa adalah sebagai berikut. Udara yang dihisap ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama pada waktu yang sedang bernapas. Saat mengeluarkan udara itulah terdapat hambatan dari berbagai tempat alat bicara dengan berbagai cara, sehingga terjadilah bunyi bahasa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang B. Penggolongan fonem bahasa Indonesia. Menurut penggolongannya, fonem bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu vokal, yang kedua diftong, dan 3 konsonan. Ketiga hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu vokal. Bunyi vokal dibentuk dengan cara membebaskan udara yang mengalir keluar melalui alat bicara. Tanpa penyempitan dalam saluran udara, bunyi vokal tersebut adalah fonem A, I, U, E, dan O. Setiap fonem vokal mempunyai alofon atau variasi bunyi kecuali A. Yang kedua yaitu diftong. Dalam bahasa Indonesia ada 3 buah diftong, yaitu AI, AU, dan OI, yang masing-masing dapat dituliskan AY, AW, dan OY. Ketiga diftong itu bersifat fonemis dalam bahasa Indonesia. Artinya, kedua huruf vokal pada diftong melambangkan suatu bunyi vokal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berbeda dengan deretan vokal biasa. Deretan vokal biasa merupakan 2 vokal yang masing-masing mempunyai 1 hembusan nafas. Karena itu, masing-masing termasuk dalam satu kata yang berbeda.
Sebagai contoh diftong, ai, cukai, cukai, au, harimau, harimau, oi, sekoi, sekoi, semacam genggam. Deratan biasanya, ai, gulai, dia diberi gula, au, mau, mau, oi, menjagoi, menjagoi. Yang ketiga yaitu konsonan. Nah, konsonan dibentuk dengan cara merintangi udara yang mengalir keluar melalui alat bicara. Fonem tersebut adalah B, C, D, G, H, J, K, E, M, N, N, Y, P, R, S, I, W, Y, S, Y, X, Z, F. Jadi, fonem konsonan bahasa Indonesia berjumlah 22 buah. Fonem tentulah berbeda dengan huruf. Huruf adalah tanda yang dipakai dalam aksara untuk menggambarkan bunyi manusia. Dilihat dari jumlahnya, huruf konsonan bahasa Indonesia ada 21 bukan. Ke-21 tersebut adalah B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Sesuai dengan artikulasinya, konsonan dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan sebagai 3 faktor. Yang pertama, keadaan vita suara, yang kedua, daerah artikulasi, dan yang ketiga, cara artikulasinya. Berdasarkan keadaan vita suara, konsonan dibagi dua, yaitu konsonan bersuara dan tak bersuara. Berdasarkan daerah artikulasinya, konsonan dapat bersifat bilabial, labio, dental, alveolar, palatal, vera, atau glotal. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dapat berupa hambat, frikatif, nasal, getar, atau lateral. Di samping itu ada lagi yang berwujud semivokal. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.